kelihatan penuh. Habis lebaran. Kayak ini ya, semen deh kan. Udah siap. Udah siap. Sekali cuma semalam. Iya. Ini sedang-sedang apa aja lah nih? Gampang. Ini ada kira-kira apa calon muslimat tadi masih terlatih? Ada. Masih berapa orang? Semalam kan saya tawarkan. Saya balai. Iya, sebelah. Cuman kan waktu penutupan kan semalam tuh Kamis. Orang tuh penutup juga. Tengok banyak kesibukan kan. Iya. Sisir habis nanti aja lah. Udah saya tawarkan, ini Tanjung Tiram udah siap orang tuh yang semalam. Tapi pengajian yang lain. Iya, nggak apa-apa. Ya. Hah? Belakang dulu. Oh, tulis. Pakai memo. Memorandum. Kita mulai. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibunda terkasih yang Allah muliakan, kita berjumpa dalam acara Ta'lim Muslimat NU. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Terima kasih kepada undangan dan kepada sahibul bait Bunda Kumalawati beserta keluarga. Semoga Allah limpahkan barakah. Begitu juga untuk kita semua, mudah untuk taat. Kita akan meninggalkan bulan Sya'ban, akan menghadap bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita berkah dan semoga Allah Ta'ala dari segala urusan-urusan yang kita perbuat, banyak jalan-jalan kemudahan yang kita dapat. Para ibunda yang terkasih, jamaah insya Allah calon penghuni surga Allah Ta'ala. Sejenak sambil kita menunggu waktu asar dalam silaturahim ini, kita pasanglah niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Arkanus saumi, rukun-rukun puasa. Tempo hari saya tanya sama sekjen ya, Bunda Kumala, apa yang kita buka? Cerita puasa aja lah Ustaz. Karena mau dekat puasa. Rata-rata itu yang diminta kan. Kadang kita ini mengulang kaji saja, karena puasa itu udah tiap tahun kita perbuat. Ya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan ya. Ya tawakkanus siam min tahqiqi ruknaini asasaini. Puasa itu ditahqiqkan ada dua rukun yang asas, yang pokok. Ya. Huma, keduanya pertama niatus saum, niat berpuasa. Jadi kalau puasa tak ada niat, maka puasa tidak sah. Karena semua amalan itu bergantung dengan niat. Apa saja yang kita perbuat, kalau niat kita bagus, maka kontennya, nilainya bagus. Kalau sesuatu itu yang kita kerjakan, niatnya tidak bagus, maka itulah yang terjadi, yang ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun puasa itu banyak hikmah-hikmahnya, banyak kelebihan-kelebihannya, sebagaimana di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, puasa itu mendidik manusia itu 6 nilai didikan. Pertama, puasa itu akan menghadirkan rasa khauf. Khauf itu takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Jadi lagi kita beribadah, kita takut kita batal dengan puasa.
Padahal tak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Jadi mendidik supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Padahal bisa saja di rumah kita makan sekenyang-kenyangnya, minum, lalu di luar kita ngaku puasa. Kan tak ada yang tahu. Tapi yang lucunya, puasa mungkin bisa kita buat begitu. Tapi ibadah yang lain, belum tentu. Rasa kita diperhatikan Allah. Jadi contoh, ada orang ketika dia beramai-ramai bisa nampak soleh-solehanya. Tapi ketika dia sendiri, bisa nampak liar dan brutalnya. Nggak ada orang memperhatikan. Ya. Lagi sendiri tidak nampak kesolehannya itu. Kadang bisa lagi ada tontonan-tontonan yang tidak-tidak di dalam HP terpandang. Tapi ketika orang ramai mungkin dia segan. Atau mungkin bisa dia video call yang bukan orang yang patut untuk dirinya. Sampai ada kawan itu kan seorang hafizah qari'ah, paham masalah agama. Tapi video call porno pula dia dengan pacarnya itu. Padahal orang paham agama. Karena dikatakan juga bahwasanya agama Islam ini adalah benteng moral terakhir di alam ini. Benteng moral terakhir di alam ini. Di luar agama Islam, itu agama yang lain itu susah membendung, ya, menahan kelakuan daripada pemeluknya. Contoh, paham LGBT, ya, LGBT itu di luar, agama di luar Islam tidak bisa, tergerus mereka. Alasannya apa? Alasannya kebebasan, hak asasi, kami punya pilihan. Kalau Islam berlaku itu, tidak bisa. LGBT itu tidak bisa. Agama yang lain mungkin mereka ketaatan kepada Tuhan ada, tapi sambil ibadahnya mabuk-mabukan. Dalam Islam dilarang. Di luar, macam di luar negeri, itu anak perempuannya umur 19 tahun di daerah barat itu, dia dengan sukarela digilir oleh 30 orang laki-laki. Itu. Islam melarang. Jadi benteng moral itu terakhir ada pada Islam ini. Jadi kalau Islam sudah mulai hancur, itulah ibarat kalau ingin merenovasi rumah itu atau menghancurkan rumah itu, yang pertama dikeluarkan itu barang-barang yang bagus. Baru dihancurkan nanti. Nah, alam ini begitu juga. Orang-orang yang taat, orang yang soleh, orang beribadah, rajin silaturahim. Makanya nanti di hari kiamat, orang-orang yang baik itu udah nggak ada lagi. Karena sudah dicabut semuanya. Jadi ingin mengiamatkan alam nih, dimatikan semua orang-orang taat tadi. Orang berkumpul, tujuannya bukan lagi untuk ibadah. Pasti tujuan dunia. Orang sholat bukan tujuannya untuk kepada Allah. Pasti tujuannya dunia. Kalau udah begitu-gitu tuh udah nggak betul lagi. Ini perkara niat tadi. Innamal amalu niat. Jadi puasa itu gitu juga. Rukun asasnya adalah niat. Makanya dikatakan dalam hadis as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Rasulullah untuk kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah, untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Karena kualitas nilai puasa seseorang itu bergantung dengan kualitas apa keyakinan dia kepada Allah. Makanya dikatakan hadis, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa, tak ada nilainya. Hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Karena puasa itu ada dua hal yang membatalkan. Membatalkan pahalanya dan membatalkan puasa itu sendiri. Kalau membatalkan pahalanya berarti puasanya sah. Namanya istilah kalau dalam bahasa kitab At-Taqriratus Sadidah, yang membatalkan pahala itu disebut namanya muhbitot. Kalau yang membatalkan mubtilat. Mubtilat itu batal puasanya terus. Itu udah banyak yang tahu. Kalau muhbitot yang membatalkan pahalanya itu seperti menggibah. Menggibah. Iya, menggibah. Orang menggibah itu kan memelihara mulut nih. Sah puasa. Tapi batal pahalanya. Itulah kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas.
Tapi menggibah ini di dalam kitab Hidayatus Salikin, dasar kitabnya dari kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, itu boleh kita menggibah dalam beberapa tempat. Boleh. Tidak semua gibah itu boleh, tapi ada beberapa tempat boleh. Gibah itu kan menyebutkan keburukan orang itu. Benar adanya pada dirinya. Kalau tidak ada namanya fitnah. Kalau ada namanya gibah. Kalau gibah itu kalau disebut ketahuan buat dia marah sama kita. Baik tentang ciri fisiknya, begitu. Nah, termasuk boleh menggibah orang itu banyak keburukannya. Supaya orang lain berhati-hati dengan dia. Wah, jangan kau berkawan sama dia itu. Nanti hartamu nggak aman. Dia tuh pencuri. Kan menyebut buruk dia pencuri. Padahal yang ini kan nggak tahu dia tuh pencuri. Untuk nyelamatin dia. Itu kan benar dia pencuri. Nah, contoh lagi. Nanya rumah seseorang. Dia punya cacat fisik. Contohnya giman, gigi mancung. Ya kan? Kalau nggak disebut mereknya, tanaman dia kan sino. Lekno. Banyak kali sino di kampung itu. Jadi sino yang mana? Yang giman. Nah, kan berarti mereknya disebut. Gigi mancung. Nah, itu bukan gibah itu. Bukan gibah. Itu kan supaya jelas. Ya. Udah itu lagi, itu tadi masalah keburukannya. Udah itu lagi gibah itu kita sebut untuk minta solusi. Contoh suami. Suami kita selingkuh lah. Kan kita sebut dia sama orang supaya jalan solusi. Entahkan ke pengadilan, entahkan minta pertimbangan sama orang-orang yang kita yakini bisa memberikan jalan keluar. Nah, itu kan gibah juga. Tapi gibah di situ dibolehkan dalam rangka untuk solusi daripada masalah. Iya. Kalau tidak ada itu, maka apa masalah itu nggak diketahui. Contohnya menyebut keburukan orang, ya. Tapi dalam rangka supaya membenahinya, solusi dari masalah. Jadi balik cerita tentang masalah puasa itu. Mendidik jiwa manusia agar takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Takut dia batal. Tapi itu harusnya menular kepada yang lain. Takut tidak melakukan sholat. Takut memakan hak orang. Kan takut kita sudah pikir itu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dalam kitab Tafsir Al-Munir itu. Nilai daripada puasa itu membuat manusia itu meredahkan syahwatnya. Karena dia tidak makan, tidak minum, lemas. Jadi gunanya supaya syahwat dia itu redah. Kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala dalam syahwat itu rasa. Maka sebab itulah ada namanya pelakor. Kalau nggak ada rasa, nggak mungkin ada pelakor. Macam makan lah. Siapa yang mau menjejali makanan ini nih? Dimasukkan dalam perut kalau nggak ada rasa. Dimasukkan cabai, dimasukkan minyak, dimasukkan gula. Karena di lidah kita nih ada rasa asin, manis, asam, pahit, umami, rasa gurih ya. Karena ada rasa itulah makanya orang jejali. Sedangkan ada rasa nih saja ada orang karena dia punya program, aku nggak maulah banyak gula gitu. Kalau nggak ada rasa di lidah ini, maka manusia tidak akan bertahan lama hidupnya. Sebab apa? Nggak ada pemicu dia mau makan. Itulah maha cerdasnya Allah. Dikasihnya di lidah ini rasa. Supaya manusia menjejalkan. Kalau cerita masalah bab kenyang, sudah lewat tenggorokan nih, sama aja kita makan rumput. Kan di sini aja, yang di sini nih yang jadi sebagai orang mau makan mana, makan enak Medan. Ke Medan dia gara-gara ngerasa ini. Iya. Mungkin bahasa orang kan batang leher, tapi kan rasa itu di lidah. Kalau udah lewat batang leher ini kan sama aja. Makan tanah liat pun sama aja masuk dalam itu. Wah, karena maha suci Allah dibuat gara-gara rasa ini macam-macam orang berbuat. Kalau cerita sama tawar aja, yang orang kenapa harus cari mie keling ke kisaran? Berapa banyak yang dilewatkan mie keling merebus? Kenapa harus ke situ? Karena rasa. Begitu juga maaf di kemaluan itu. Cerita syahwat itu. Rasa tadi. Kalau nggak ada rasa ngapain capek dia selingkuh? Sama aja. Becek, bau, suntuk, bau mandi aja. Kan gitu umpama.
Karena ada rasa di ujung itulah. Makanya ini rasanya kayak mana, ini rasanya kayak mana. Keingin tahuan itu dititipkan Allah Ta'ala rasa di situ. Nah, puasa tujuannya meredakan syahwat tadi. Supaya manusia itu menjadi makhluk malaikat. Unsur malakutiahnya. Malaikat itu kan hal-hal yang begitu itu kan nggak ada sama dia. Karena manusia ini tempat berkumpul dua hal. Pertama nafsu, pertama akal, kedua nafsu. Nah, inilah lahir namanya makhluk manusia. Kalau makhluk yang akal saja, taat saja, udah pernah Allah buat. Kenapa kan ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tak buatnya kita nih berakal saya nggak perlu nafsu. Udah ada makhluknya namanya malaikat. Makhluk yang nafsu aja yang diperturutkan nggak ada akal. Udah ada namanya hewan. Jadi Allah ciptakan pertemuan itulah manusia. Wah gitu ya. Udah. Jadi meredakan syahwat. Puasa itu dalam bahasa Arab bermakna apa? Menahan. Apa yang ditahan? Nah, segala, betul. Puasa itu secara bahasa menahan segala. Nahan kentut pun puasa juga. Iya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji disebut as-siyamu lughatan al-imsaku anis syai'. Menahan dari segala sesuatu. Menahan ndak mandang, menahan ndak mendengar, ya, menahan nggak ngomong, menahan napas, itu namanya puasa. Kalaman kana au ta'aman, baik cakap, perkataan, baik ta'am, makanan. Ya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil itu firman Allah Ta'ala hikayatun an Maryam alaihas salam. Hikayat dari mamanya Nabi Isa alaihissalam namanya Maryam. Wah, ayatnya itu dalam surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani saumah. Ini sesungguhnya aku, kata Maryam, nazartu lirrahman, telah bernazar kepada Allah Ta'ala sauman, akan puasa. Jadi ditanya, ai imsakan badalnya ini, ai imsakan artinya imsak, menahan, wasukutan dan diam, anil kalam, dari ngomong. Jadi nazarnya Maryam puasa tak ngomong. Puasa dia, puasa ngomong. Nah, puasa ngomong jadi dia tidak mengomong. Dia puasa. Jadi zaman dulu itu udah ada puasa, dia tak ngomong. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini, karena pada saat itu kan Maryam itu kan dituduh penzina, hamil. Tanya, mana suamimu? Gak ada suami. Berarti kau zina. Walam aku baghiyah. Aku bukanlah seorang pelacur. Karena Maryam itu imakulata, perempuan suci. Dia hamil biiznillah. Bisa pula begitu. Nabi Adam tanpa ayah dan ibu ada. Siti Hawa tanpa ibu ada. Nabi Isa tanpa ayah ada. Begitu. Jadi Allah Ta'ala ingin menunjukkan hal yang begitu itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi wasyiyamu syar'an, menurut syara yang dikatakan puasa imsakun anil mufattirati. Imsak. Imsak itu menahan anil mufattirati, dari hal yang membatalkan. Apa aja yang membatalkan? Makan, minum, jima, berhubungan badan dengan pasangan di siang Ramadan. Nah, itu yang ditahan. Berarti berbuka bisa dengan itu. Namanya makan minum, jima, itu bisa berbuka. Jadi kalau sampai kata masjid, kaum muslimin, kaum muslimat, waktu buka telah masuk. Ada makanan, bukakan dengan makan. Ada minuman, bukakan dengan minuman. Makan minum tak ada pasangan, buka sama dia. Buka. Oh, 1 bulan habis itu berimpus. Itu aja kerjanya. Iyalah, harus tengok juga kondisi. Kan itu bahasa fikihnya gitu. Oh, itu. Nanti kalau ada tanya-tanya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Bukan waktu disebut imsak tuh ya, terbit fajar. Fajar itu terbit antara sebutan waktu imsak kata yang di masjid ke azan. Biasanya nggak persis di azan. Karena azan itu dalam perhitungan, dia waktu timbulnya fajar itu bisa 1 menit atau 2 menit. Antara imsak ke azan itu 10 menit dibuat. Maka orang yang kesiangan bolehlah menggunakan waktu imsak untuk makan.
Tapi orang yang tidak kesiangan, ya, dia baiknya berhenti ketika imsak supaya dia bisa langsung menuju ke masjid. Dan yang namanya sahur sebagai kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah kesiangan, gak usah macam-macam lagi yang dibuat. Mau gulai lah pula dia, mau apa, udah kesiangan pun. Udah ada air putih minum. Dengan air putih saja sudah sahur namanya. Oh, makanya baik ada kurma itu yang lebih ringkas, makan roti-roti. Karena memang kelebihan umat Nabi Muhammad SAW adalah bersahur ini, makanya disunahkan bersahur. Dan sunnah yang terakhirnya itu setelah sahur itu diakhirkan, ya kan? Nah, pertamanya itu sahurnya, udah itu diakhirkan, udah itu ada kesunahan menyegerakan berbuka. Tinggal lagi kepada orang yang masih ada utangan puasa, ini masih ada beberapa hari bayar. Tapi katanya habis nisfu nggak boleh puasa. Yang nggak boleh itu adalah puasa sunat. Memulainya yang tak boleh. Tapi kalau sudah terbiasa, boleh. Entah Senin Kemis, entah mulai dari 15 terus sampai habis. Pokoknya yang memulai setelah nisfu itu nggak boleh. Puasa sunat. Kalau puasa nazar, boleh. Namanya itu masuk wajib. Atau puasa kalau memang lazim pula sebulan 3 kali dan dia buat ibaratnya di atas tanggal 16 atau dia yang buat ayamus saud, karena ada ayamul bait, ada ayamus saud. Ayamus saud itu dia 28, 29, 30. Setiap bulan dibuatnya sebagai puasa dahar dia. Puasa nilainya setahun. Kan 3 hari dalam sebulan berarti dikali 10 berarti 30. Nah, seperti itu. Ila ghurubi samsi, sampai tenggelam matahari ma'an niyati. Harus ada niat. Kalau puasa tidak ada niat, itu yang saya ceritakan tadi tidak sah. At-talafuzu, ngucapinnya itu tidak disyaratkan. La yustaratu, tidak disyaratkan. Yang nawaitu sauma ghadin itu nggak disyaratkan. Karena niat itu mahalluha al-qalbu, letaknya di dalam hati. Kalau ada yang mengucapkannya itu dalam rangka menolong. Maka menolong ini ada pahalanya sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dikatakannya awalan an-niyatu wa hiya qasdus syam wa mahalluha al-qalbu wala takfi bilisan, tak cukup dengan lisan saja, hati tak pakai. Makanya contoh ada orang sholat. Buatnya sholat zuhur tapi lapas niatnya sholat subuh. Ini waktu zuhur nih, harusnya kan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Apa mustaqbilal kiblati atau langsung adaan lillahi ta'ala. Ya. Tapi dalam hati dia, dalam hati dia niat sholat subuh. Padahal waktu zuhur, lapasnya dia itu waktu zuhur, tapi dalam hati dia niat sholat subuh. Saka puasa zuhurnya? Apa saka sholat zuhurnya? Jawabannya tidak. Atau kebalikan. Waktu zuhur dia usolli fardhu subhi rakaataini, tapi dalam hati dia niat sholat zuhur. Dan memang waktu zuhur. Sahkah sholatnya? Sah, karena letaknya di hati. Di lisan dia tadi tersalahkan. Dia buat usolli fardhu subhi, tapi dalam hatinya sengaja dia sholat zuhur. Maka pas sholat zuhur, sah lah itu. Walaupun tersalah dalam niat. Wala yustaratut talafuz biha, dan tidak syaratkan melapaskan dengannya. Gimana lapasnya itu? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi. Fardi karena adai itu dia dirangkaikan dengan fardi. Adai itu masih gantung, jadi adai fardi syahri. Kalau di dalam yang dulu sekolah kita ya, sekolah Arab itu ada namanya idopah. Masih mudop-mudopun ilaihi itu. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai. Adai kok baris bawah karena ada an huruf jar. An adai fardi syahri. Terus ke bawah tuh. Ramadan. Nah, lanjutannya hadhis. Kalau Ramadana, patoknya di Ramadana, nanya itu maka jadi sanata. Kalau Ramadoni, sanati. Baiknya itu Ramadoni.
Maka baru pas sanati. Tengok baris dina apa nih. Kalau ada yang baca Ramadana hadhihi sanati, secara bahasa Arab salah. Karena dulu yang sampai tulisan-tulisan lapas niat itu kan tidak berbaris. Dibaca, diamalkan. Itulah gunanya taklim nih. Supaya membedakan mana yang puasanya ikut-ikutan, mana yang belajar. Walaupun dikasih tahu begini, banyak juga yang masih menentang. Pokoknya kuncinya di napa nih. Kalau dibaca nih berarti hadis sanati. Ti jadinya. Kalau na berarti sanata. Hadis sanata jadi apa? Badal. Apa jadi zorob? Zorob dia. Menempati waktu. Zorob. Zorob sanah berarti kan tahun. Zorob zaman. Tapi kalau Ramadhani hadis sanati idopah. Ramadan itu adalah isim ma'rifah. Dia berakhirkan alif dan nun. Masuk isim ghairu munsharif yang tidak boleh bertanwin. Tak ada Ramadanun, Ramadanan, dan Ramadanin. Sama dengan Ibrahim. Tidak ada Ibrahimun, Ibrahiman, Ibrahimin. Pasti Ibrahimah, Ibrahimu. Ibrahimi pun nggak ada. Tapi kalau hilang ke ghairu munsarifannya, dihilangkan hukumnya, maka bisa jadi Ramadhani hadhihi sanati. Begitu. Itu lapasnya. Andai kata tak dibaca begitu pun, macam mendiang wawak saya kan tak apa sekolah-sekolah agama namanya, sekolah pun tidak dia. Tak hafal-hafal kali dia nawaitu sauma ghadin tadi. Yang tahu dia nawaitu sauma rogang. Nasi disuap, ikan pun dipegang. Ikan pun dipegang. Nawaitu sauma rogang, nasi pun disuap, ikan pun dipegang. Yang penting besok aku puasa Ramadan. Itu aja dia. Udah sah tuh niatnya dalam hati. Waktu buka, apa yang kita lakukan pertama? Pastikan dulu, udah masuk waktu. Jangan buka-buka saja. Karena kalau belum pasti waktu, puasanya batal, ulang lagi. Walaupun ditengok, wah udah mendung nih malam nih. Udah pastikan. Yang paling mudah dekat pasti itu masjid atau musola kita. Beduk atau jam. Pastikan ada jadwal imsakiyah tuh. Mana-mana udah bertebar jadwal imsakiyah, salah satu membantu tuh ditebarkan. Dari NU sudah keluar belum? Jadwal. Muslimat kan memang dasar dari NU aja itu. Satu turunan itu. Ngapain pula kita cetak-cetak lagi? Itu bab mereka itu. Seperti itu. Jadi kalau udah ada itu ikut membantu. Kemungkinan kita dengan Muhammadiyah tahun ini harmonis tanggal 23 hari Kamis. Kemungkinan besar kalau 80 lah, 80%. Nanti entah ada pula isbatnya itu. Kan kita nggak tahu. Jadi yang pertama sudah dipastikan. Masuk waktu untuk berbuka. Lalu selanjutnya? Doa. Ada waktu buka? Baca doa. Baca bismillah dulu. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan tak mula dengan baca bismillah, amalan itu terputus keberkatannya. Udah, baca bismillah. Selanjutnya, pastikan ada yang dimakan. Ada buka, enggak ada yang dibuka kan kayak mana? Nengok-nengok aja. Pastikan. Iya. Habis itu, baca apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru makan, baru minum. Setelah selesai baru Allahumma lakasumtu. Iya, karena kan doanya itu setelah berbuka. Harus dipahami dulu. Kita ini lazim kali kalau mau makan baca doanya itu. Padahal petunjuknya doa setelah berbuka atau sesudah berbuka. Karena di dasar mana? Coba ingat-ingat lagi yang dulu pernah sekolah ngaji, sekolah Arab. Aftar tu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi bermakna telah. Maka kalau sudah cerita tentang masalah aftar tu berarti telah berbuka.
Allahumma laka. Ya Allah, untukmu. Sumtu, aku telah berpuasa. Itu gunanya taklim. Jangan kita ibadah tuh pak turut. Ikut-ikutan. Baru pas doanya. Itu ilmu loh itu. Iya, setelah berbuka Allahumma laka sumtunya. Oh, doa setelah berbuka. Kirain bukan doa sebelum berbuka. Oh, gitu ya. Coba baca yang betul-betul. Terus kadang kala kita ini terbiasa baca doa sebelum makan baca. Iya. Kalau mau baca Allah memberi keanannya. Tuh. Saya sering itu saya ulang-ulang dalam mau pengantar untuk puasa. Tapi ya sebagian yang ingat, yang tidak. Tinggal lagi kalau rame di rumah itu doa mertunya digantina. Allahumma laka sumtu jadi Allahumma laka sumna wabika amanna. Kalau udah ada 2 orang, dia sama yayangnya udah bisa lah itu. Karena nah itu nunjukkan 2 atau lebih. Nahnu ya. Musanna atau jama boleh lebih. Tak ada di rumahku itu. Cocoklah payah membukanya. Tadi membukanya payah. Tak ada berarti di rumah. Ada. Taklah. Iyalah itu. Saya ngetes saja. Nah. Sepele. Ibadah nggak usah salah, nggak usah terlalu apa lah ya. Sholat aja yang sering kita lakukan bisa tersalah. Apalagi lagi yang namanya puasa, setahun tuh sebulan. Ya, setahun tuh sebulan. Ya, setahun sekali lah bahasanya dalam sebulan itu. Jadi niat nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala yang dipakai dalam mazhab Maliki itu dalam Syafi'i tidak sah untuk dipakai 1 bulan. Yang bisanya kalau dipakainya di awal berarti itu 1 hari itu saja. Karena ibadah itu per hari dia. Bukan per bulan jadinya. Apa dia orang yang baca niat nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Tak buka-buka deh. Kan katanya puasa 1 bulan. Sampai waktu buka pun lanjut terus 1 bulan. Habis 1 bulan maniknat dia. Itu kan orang yang ngomong rupanya mengatakan meninggal, ada dia. Mengatakan meninggal. Ada itu. Itu harus dipahamkan juga. Dah. Itu tadi cerita kita tentang masalah mendidik jiwa tadi, meredakan syahwat. Yang ketiga, nilai puasa pekah. Pekah. Oh, persatuan. Oh, itu PKK tidak? Ada juga peka. Persatuan perempuan kepala keluarga. Itu. Jadi di puasa itu mendidik jiwa supaya peka, mudah merasa. Ya. Beda kalau tambah K satu lagi, peka. Nah, itu susah. Tak dengar dia itu. Agar kita puasa tuh peka kita. Bagaimana rasanya orang lapar. Makanya ketika puasa yang keempatnya persamaan antara yang kaya dan miskin sama-sama tak makan. Maka yang di peka tadi di nomor 3 tadi peka dia biasa kenyang, biasa terisi, dibuat oleh Allah Ta'ala syariat ini terakhirnya dia beginilah rasanya miskin itu, beginilah rasa tak makan itu. Maka hati manusia itu bisa bersinar. Kalau perut itu terus terisi, gelap, susah terangnya. Anak-anak, kalau hidupnya sudah nyaman, merasa cukup, susah dia untuk melejitkan kemampuan. Dah, yang kelima, kelebihan daripada nilai mendidik jiwa di puasa tadi, disiplin. Disiplin. Kita ibadahnya disiplin, makannya juga disiplin. Disiplin. Istirahatnya disiplin. Kalau itu kan mendidik. Kalau sekolah anak-anak dididik, setelah keluar sekolah itu pribadi dia. Allah buat didikan untuk orang Islam itu sebulan itu. Coba
Kalau hari biasa, sarapan bisa jam 9, makan bisa jam 4 sore, makan malam, itu makan siang. Makan malam bisa jam 9 malam, jam 12. Berarti tak disiplin. Tapi ketika puasa, di bulan puasa tuh lah bisa duduk bersama, makan bersama. Kalau hari biasa, ada sibuk masing-masing. Itu ada rice cooker, buka sendiri, makan sendiri. Tapi dengan ada puasa, bersatu, berkumpul. Untuk nilai kekeluargaan itu makanya terasa sahdu di bulan puasa itu. Ya. Dan terakhir adalah manusia itu, kalau bulan puasa itu target kita 1 bulan 2 kali khatam. Kalau enggak bisa 1 kali Quran. Kalau enggak bisa terus ya udah. Biasanya terjadi itu kalau kita rajin di masjid, kawan-kawan. Manusia itu kalau beramal berjamaah jadi kuat dia. Kalau dia sendiri-sendiri malas. Baca Yasin lah. Gara-gara ada wirid Yasin mau baca Yasin. Sepekan, seminggu sekali. Kalau seandainya nggak ada wirid Yasin, Yasin itu pun payah ditengok. Iya. Nah itu ada gunanya persatuan-persatuan itu. Udah itu lagi yang keenam memperbaharui struktur fisik dan puasa. Itu tanya pada Bunda Haja, Bunda Dokter Salama. Kenapa? Cerita masalah puasa ini itu bukan saja terjadi pada umat Nabi Muhammad. Terjadi juga dulu untuk nilai religius, untuk nilai kesehatan, itu bisa juga. Bahkan untuk kecantikan. Kalau orang terlalu badannya over, jadi tronton, maka dengan puasa ngurangi lemak. Itu kan? Termasuk kalau untuk kesehatan, itu wallahualam, coba tanya, apakah sama dengan yang saya sampaikan? Biasanya kalau orang dioperasi, itu ada puasa supaya kotoran dia itu jangan kena di pembedahan itu. Kalau tidak nanti lukanya jadi serius. Ya kan namanya najis-najis itu kan. Jadi dengan agak kosong dimaksudkan supaya tidak terjadi infeksi atau lain sebagainya. Puasa itu banyak hikmah. Salah satunya waktu 13,5 jam. Para kaum bapak tidak merokok. Berarti asap bersih di dada dia itu selama 13,5 jam. Itulah sakitnya. Setelah buka balas dendam. Ngegas ketika sahur. Habis juga 1 hari 1 bungkus. Dikodonya di malam hari. Siang puasa. Malam puasa. Sama aja. Iya, yang dinantikan. Iya. Nah, jadi itu. Yang kedua, itu yang tadi cerita mendidik jiwa tadi ada 6, takut, meredakan syahwat, peka, rasa persamaan, disiplin, dan memperbaharui struktur badan fisik. Rukun puasa yang satu lagi adalah al-imsaku minal mufattirati minal fajr ilal ghurub, ila ghurubis syams ya. Menahan daripada yang membatalkan puasa dari waktu fajar sampai tenggelam matahari. Makanya sholat sunat fajar itu maksudnya sholat subuh. Sholat sunat subuh. Ya. Niat ini apa syaratnya? Pertama at-tabiyyid. Apa itu at-tabiyyid? Memalamkan. Tidak bisa pasang niat siang. Harus dimalamkan. Kalau ada orang kelupaan baca niat, dia dianjurkan untuk menahan sampai sore. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, ada beberapa kajian. Pertama, orang meninggalkan puasa tanpa uzur, lalu dia menentang, orang begitu disuruh bertaubat 3 hari oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau yang dipakai itu hukum Allah. Kan kita kan KUHP, KUH Perdata. Jadi ada polisinya itu. Udah sampai waktu ya. Ya. Kita tunggulah dulu ya. Kita lanjut ya. Jadi tabiyyid itu memalamkan. Jadi harus tiap malam. Malam tuh mulai masuk waktu itu untuk buka itu sudah malam sampai waktu azan subuh. Tuh. Yang kedua takyin. Kalau enggak ditakyinkan niat itu enggak sah. Apa itu takyin? Ditentukan puasa apa sekarang? Harus ada puasa fardu Ramadan.
Makanya nawaitu somagadin an ada ipar di syahri Ramadan. Karena kalau diniatkan saja puasa, berarti puasa umum, puasa sunat jadinya. Tak sah pula. Yang ketiga harus tikrar, at-tikraru, berulang-ulang. Berulang-ulang. Nggak bisa memakai puasa 1 bulan. Cuma di dalam guru-guru kita mengatakan, meniatkan puasa pada 1 hari itu bermakna dia mau mengerjakan puasa itu selama 1 bulan itu. Walaupun berulang-ulang, maka dia dapat pahala karena niat mau mengerjakan 1 bulan. Tapi kalau lapas niatnya untuk ibaratnya dia tak terjaga untuk terpasang niat. Sebetulnya kalau orang ketika dia sahur tuh udah memang mau niat lah besok dia puasa. Dalam hatinya, makan aku nih besok mau puasa Ramadan aku nih. Nah, gitu niat. Besok aku mau puasa Ramadan, niat aku puasa Ramadan. Jadi itu ya. Sekiranya sampai di situ saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, bebas dari perkara masalah puasa atau hal yang lain yang berkenaan. Kiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.